Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani dengan NIM 22053660437 dari S1 Teknik Elektro Offering A. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace, dan pengaplikasiannya dalam menyelesaikan soal rangkaian RLC. Transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Transformasi Laplace digunakan untuk mentransformasikan sinyal atau sistem dari domain waktu T ke domain frekuensi S. Rumus transformasi Laplace dapat dilihat dalam gambar berikut. Berikut adalah tabel transformasi Laplace. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lanjut ke contoh soal langsung. Di sini saya akan memberikan contoh pengerjaan soal transformasi Laplace. Di soal terdapat Ft sama dengan 4T kuadrat. Kita akan rubah ke transformasi Laplace sehingga Laplace 4T kuadrat. Di sini 4-nya ada konstanta sehingga bisa kita keluarkan, sehingga 4 Laplace T kuadrat sama dengan 4 Laplace T kuadrat dapat dilihat di tabel transformasi Laplace sehingga menjadi 2 faktorial dibagi S 2 plus 1 sama dengan 4 dikali 2 per S pangkat 3. 4-nya dikalikan 2 sehingga menjadi 8 per S pangkat 3. Sudah, ini hasilnya. Untuk contoh yang kedua, kita akan coba yang sedikit lebih rumit. F T sama dengan 5E pangkat 4T dikurangi T pangkat 3 sehingga menjadi Laplace 5E pangkat 4T dikurangi T pangkat 3 sama dengan. Nah, di sini terdapat dua bentuk fungsi sehingga harus kita pecah terlebih dahulu sehingga menjadi dua fungsi yang terpisah. Laplace 5E pangkat 4T dikurangi Laplace T pangkat 3. 5-nya adalah konstanta sehingga bisa kita keluarkan 5 Laplace T pangkat 4T dikurangi Laplace T pangkat 3 sama dengan 5. Ini kita rubah menggunakan tabel transformasi Laplace sehingga menjadi 1 per S min 4 dikurangi, ini juga kita rubah 3 faktorial dibagi S pangkat 3 plus 1 sama dengan ini kita kalikan 5 per S min 4 dikurangi 3 faktorial hasilnya 6 dibagi S pangkat 4. Nah, sudah ketemu hasilnya. Ini tadi adalah contoh soal transformasi Laplace. Kita akan lanjut ke penjelasan inverse transformasi Laplace. Untuk inverse transformasi Laplace sendiri merupakan kebalikan dari transformasi Laplace. Inverse transformasi Laplace digunakan untuk mentransformasikan sinyal atau sistem dari domain frekuensi S ke domain waktu T. Berikut adalah tabel inverse transformasi Laplace. Agar lebih mudah dipahami, kita akan langsung lanjut ke contoh soalnya saja. Baik, di sini saya akan memberikan contoh penyelesaian soal transformasi inverse Laplace. Di soal sudah terdapat Fs sama dengan 4 per S plus 2 dikurangi 2 per S min 4. Kita akan mencari transformasi
inverse Laplace-nya menggunakan tabel inverse transformasi Laplace berikut, sehingga ditemukan F T sama dengan 4-nya konstanta, sehingga kita bisa keluarkan Laplace inverse fungsinya 1 per S plus 2 karena 4-nya keluar, dikurangi 2 Laplace inverse, ininya dikeluarkan jadi 1 per S min 4. Kalau sudah bentuk seperti ini tinggal kita transformasikan menggunakan tabel terjun, sehingga 4 ini berubah menjadi E pangkat minus 2T dikurangi 2 ini berubah menjadi E pangkat 4T. Sudah, seperti ini saja. Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Fs sama dengan 5 per S kuadrat plus 4 ditambah 2S per S kuadrat plus 4. Caranya sama seperti tadi, kita berubah menjadi bentuk seperti ini. 5-nya adalah konstanta sehingga bisa kita keluarkan 5 Laplace inverse dalam kurung 1 per S kuadrat plus 4 ditambah 2-nya adalah konstanta sehingga bisa kita keluarkan 2 Laplace inverse S per S kuadrat plus 4 sama dengan ini. Tinggal kita rubah menggunakan tabel transformasi Laplace berikut sehingga hasilnya menjadi 5 per 2 sin 2T ditambah 2 cos 2T. Sudah ketemu hasilnya. Baik, sekian contoh soal inverse Laplace dari saya. Dalam teknik elektro, transformasi Laplace biasanya digunakan untuk penyelesaian suatu rangkaian listrik. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan rangkaian listrik RLC. Agar lebih mudah dipahami, kita akan langsung lanjut saja ke contoh soal rangkaian RLC. Di sini saya akan memberikan contoh pengerjaan soal rangkaian listrik RLC menggunakan transformasi Laplace. Di sini terdapat gambar rangkaian RC, rangkaian listrik dengan tegangan sumbernya 12 E pangkat minus T volt dan resistor 6 ohm dan kapasitor 1/12 farad. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mentransformasikan tegangan, resistor, dan kapasitor dari domain T waktu ke domain S frekuensi dengan cara menggunakan transformasi Laplace. Untuk voltasenya sendiri 12 E pangkat minus T apabila ditransformasikan nilainya akan menjadi 12 per S plus 1 6 ohm, nilainya akan menjadi tetap akan 6. Kapasitornya sendiri 1 per SC sama dengan 1 per S per 1 per 12 sama dengan 12 per S. Setelah didapatkan nilai-nilai tersebut, kita masukkan ke dalam rangkaian baru yang sudah kita buat. Ini tetap 6, ini 12 per S, ini arah arusnya. Kemudian kita menggunakan hukum Kirchhoff, sigma V sama dengan 0. Arusnya sendiri masuk ke kutub negatif dari sumber tegangannya sehingga minus 12 per S plus 1 ditambah 6 I S, oh ini S ya, sorry, ditambah 12 per S kali I S sama dengan 0. Arusnya sendiri IS
Karena ini sama-sama IS, jadi kita satukan saja. 6 ditambah 12 per S sama dengan ini, kita pindah ke sini sehingga 12 per S plus 1. Kemudian IS sama dengan 12 per S plus 1. Ini karena dikali, kita bagikan di sini, kita pindah ke ruas ini. 6 plus 12 per S. Setelah didapatkan ini, maka kita akan menyederhanakan agar IS-nya bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian 12 per S plus 1, 6 plus 12 per S. Maka pertama adalah kita menghilangkan S plus 1 tersebut dengan cara dikalikan S plus 1 dibagi S plus 1, sehingga 12 S plus 1 S plus 1, karena ini sama, coret, dibagi 6 S plus 1 ditambah 12 per S plus 1. Kemudian karena ini sudah hilang sehingga sisa 12 dibagi ini, dikalikan 6 kali S, 6S, 6 kali 1 ditambah 6, ini juga sama 12 per S dikali S, karena sama 12 S dibagi S nya sama, tinggal dicoret, sisa 12 saja. Terus 12 per S dikalikan 1 jadi 12 per S. Setelah ditemukan ini, karena sisa S1 ini mengganggu, kita hilangkan saja dengan cara dikalikan S per S, sehingga 12 kali S 12S per 6S dikalikan S, 6S kuadrat ditambah 6S tambah 12S ditambah 12S per S. S nya hilang sehingga sisa 12 saja, sama dengan 12S per 6S kuadrat plus 18S plus 12. Karena ini semuanya kelipatan 6 sehingga bisa dibagi dengan 6 per 6 agar menjadi lebih sederhana lagi. 12 bagi 6 2S per 6 bagi 6 S kuadrat plus 18 bagi 6 3S plus 12 bagi 6 2. Ini tinggal kita pecah saja sehingga penyebutnya S plus 1 S plus 2. Kita lanjut sehingga ditemukan IS sama dengan seperti tadi. Ini kan sudah dipecah sehingga menjadi 2S per S plus 1 S plus 2. Nah, I-nya sudah ditemukan tapi di dalam domain S, sehingga kita perlu mentransformasikan menggunakan transformasi inverse Laplace hingga menjadi domain T. I T 2S per S plus 1 S plus 2. Ini menjadi dari tabel transformasi inverse Laplace. Apabila ini untuk dirubah ke domain T sehingga menjadi K1 per S plus 1 ditambah K2 per S plus 2. Untuk pertama kita mencari K1 dan K2 terlebih dahulu. Untuk mencari K1 sama dengan K1 ini ya, 2S dibagi ini, bukan di ini tapi S plus 2, dimana nilai S sama dengan min 1, sehingga hasilnya
2S 2 dikalikan min 1 dari ini, S plus 2 dari ini dibagi min 1 ditambah 2 sama dengan min 2 plus 1 sama dengan min 2. K1 nya sudah ditemukan, sekarang kita mencari K2 nya. Untuk mencari K2 seperti mencari K1 juga, 2S nya sama, dapat dari sini, kita dibagi S1 ini, S plus 1, dimana nilai S sama dengan minus 2, karena ini apabila dipindah ke ruas sanu misalnya sama dengan 0, akan menjadi minus 2, sehingga 2 dikali min 2 dibagi min 2 ditambah 1 sama dengan minus 4 dibagi minus 1 sama dengan 4. Karena sudah ditemukan K1 dan K2 nya, tinggal kita substitusikan hasil tersebut ke persamaan tadi, hingga IT sama dengan minus 2 per S plus 1 ditambah 4 per S plus 2. Ini sama dengan minus, karena ini sudah ditemukan, sekarang kita hanya tinggal mentransformasikan saja menggunakan transformasi inverse Laplace. Min 2E min 2 per S plus 1 sama dengan min 2E pangkat minus T ditambah 4 per S plus 2 sama dengan 4E pangkat minus 2T, satuannya ampere. Sudah ditemukan. Jadi IT tersebut nilainya adalah minus 2E pangkat minus T plus 4E pangkat minus 2T ampere. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya sampai akhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.